Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifa Puji Astuti, NPM 2113053173, asal prodi PGSD Universitas Lampung, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai salam pramuka, sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Salam pramuka. Apa kalian sudah mengetahui mengenai fungsi salam pramuka? Fungsi salam pramuka itu untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Macam-macam salam pramuka. Salam biasa, yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu, tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat dilakukan dengan posisi apapun dengan tersenyum. Salam hormat. Salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk salam hormat diberikan kepada bendera kebangsaan yang sedang dikibarkan atau akan diturunkan dalam upacara. Terus yang kedua yaitu jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Ketiga, kepada negara, kepala negara atau wakil dan para jajarannya. Lalu kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salam janji, yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Sifat gerakan pramuka berdasarkan resolusi Konferensi Kepaduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepaduan mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu nasional, artinya suatu organisasi yang menyelenggarakan kepaduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepaduan di negara manapun di dunia itu harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan agama, golongan, suku, dan bangsa. Yang ketiga yaitu universal, yang berarti kepaduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang di dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dan metode kepanduan. Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya kelompok. Ini disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau yang sering disingkat SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur mempunyai 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, pramuka pendega hanya 1 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pramuka siaga. Ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua yaitu tingkatan pramuka penggalang. Penggalang ramu, rakit, dan terap. Yang ketiga yaitu tingkatan pramuka pendeka, yaitu penegak bantara, penegak laksana. Dan ada juga tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur merupakan sebuah tingkatan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kelompok usia 7-10 tahun disebut pramuka siaga. Kelompok usia 11-15 tahun disebut dengan kelompok penggalang. Kelompok usia 16-20 tahun disebut kelompok penegak. Kelompok 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditunjukkan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah seseorang untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya yaitu ada pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.